Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah pesan malaikat penjagamu. Jadi nanti kita akan lihat apa pesannya buat kamu. Ini bisa mengenai percintaan kamu atau mungkin hal-hal general di kehidupan kamu sehari-hari ya. Aku udah punya 2 tumpuk kartu di sini yang bisa kamu pilih mana yang paling magnetik buat kamu. Pakai intuisi kamu. Apakah pile pertama atau pile kedua? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat di sini ya. Apa pesan malaikat penjagamu? Kalau dari kartu penanda yang menarik kamu ini, sangat mungkin di sini walaupun kartunya The Lover, tapi aku lebih melihat energinya kepada sesuatu yang sangat kamu inginkan, sesuatu yang sangat kamu harapkan, yang kamu pegang erat-erat dan nggak mau kamu lepaskan. Kita akan lihat apakah itu. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa kulihat adalah banyak teman-teman yang lelah di sini ya. Saat ini terutama kondisinya sangat lelah karena sudah menghabiskan banyak tenaga, banyak pikiran, mengorbankan banyak sekali untuk sesuatu yang teman-teman harapkan. Di sini ada sebagian teman-teman yang mendambakan seseorang bisa mencintai kamu sedalam itu, sesayang itu, dan kamu merasa kamu bisa membalas cinta itu dengan sama banyaknya. Jadi di sini banyak yang berharap punya pasangan yang sempurna, yang baik. Bisa juga di sini mengenai pernikahan, teman-teman banyak yang sudah mengharapkan pernikahan, atau juga di sini bisa juga teman-teman menginginkan lebih lagi di hal-hal yang berhubungan dengan finansial, kemapanan karir, kestabilan di bisnisnya, sesuatu yang berhubungan dengan materi yang banyak gitu. Banyak teman-teman di sini yang berjuang habis-habisan, mati-matian. Dan ketika kartu The Empress ini muncul juga, aku juga bisa merasakan energi mengenai teman-teman yang berharap mengenai kehadiran buah hati, atau mungkin di sini sesuatu yang berhubungan dengan anak kamu. Yang kamu harapkan, besar sekali harapan kamu mengenai anak kamu ini. Jadi di sini macam-macamnya karena ini adalah general reading. Dan di sini teman-teman berjuang mengenai apapun itu, kisah cinta kamu, pernikahan kamu, bisnis kamu, keuangan kamu, seperti itu. Capeknya luar biasa. Makanya di sini malaikat penjaga kamu ingin bilang bahwa kadang sesuatu yang kamu harapkan, yang kamu nanti-nantikan itu, kalau misalnya hanya itu fokus kamu bisa abai atau tidak melihat banyaknya berkah yang hadir di hidup kamu saat ini terutama. Jadi di sini boleh fokus mengenai apa yang kamu harapkan, boleh, itu impian kamu, itu salah satu hal yang akan membuat kamu bahagia, tapi jangan lupakan juga mengenai berkah di sekitar kamu. Banyak banget, kesehatan kamu, orang-orang yang mencintai kamu, siapapun itu, orang tua kah, teman-teman kamu, atau mungkin di sini kamu punya bos yang baik walaupun mungkin gajinya belum sebesar yang kamu harapkan. Jadi bersyukur mengenai tampaknya kecil, tapi kalau kamu bersyukur, berkah itu akan semakin banyak yang hadir di hidup kamu. Seperti itu. Dan di sini kelelahan ini banyak yang membuat teman-teman menjadi abai mengenai kesehatan, mengenai istirahat, makan sembarangan, yang penting makan, yang penting kenyang, kayak gitu. Dan karena di sini mayoritas yang hadir adalah orang-orang yang masih muda, pesan dari malaikat penjaga kamu adalah nggak apa-apa, kamu di sini berpacu dengan waktu untuk menggapai impian kamu, boleh banget, tapi jangan lupakan juga bahwa aset terbaik yang kamu miliki adalah tubuh kamu. Jadi jaga, rawat baik-baik ya. Nggak harus dengan olahraga di gym yang mahal, nggak. Mulai aja dari yang sederhana dulu. Pola tidurnya teratur, makanannya yang benar, nggak harus mahal ya. Yang penting gizinya benar, seperti itu. Karena di sini jangan sampai nanti ketika impian kamu ini tercapai, makmur, nikah dengan orang yang tepat, tapi badan kamu ambruk kayak gitu. Itu pesannya. Boleh kok mengejar segala yang kamu impikan, boleh banget, tapi ingat, aset terbaik kamu, seperti aku katakan tadi, tubuh kamu. Lalu di sini ada kebahagiaan, the world, sebuah pencapaian yang besar. Jadi kamu di sini oleh malaikat penjaga kamu diminta untuk menghargai segala prosesnya. Ya, bagi sebagian orang ini berat, bagi sebagian orang ini sangat-sangat menantang. Tapi jangan hanya fokus pada tujuannya atau pada hasil akhirnya, tapi pada prosesnya. Kalau di sini kamu misalnya mengharapkan di umur 30 tahun aku harus punya tabungan 1 miliar misalnya.
Jangan hanya fokus ke 1 miliarnya, tapi pada langkah demi langkah yang sudah kamu lakukan untuk menuju ke 1 miliar itu, atau pada impian apapun itu yang sedang kamu harapkan. Nikmati prosesnya, karena di setiap proses ini kamu pasti akan mengalami enak-enaknya, nggak enak-enaknya, jatuhnya, kayak gitu, naik turunnya. Makanya di sini tetaplah berbahagia, tetaplah optimis bahwa segala yang bahagia dan kurang membahagiakan itu pada akhirnya akan menempa kamu jadi orang yang lebih kuat, yang lebih siap menghadapi apa nanti yang ada di depan sana, yang akan mendewasakan kamu, membuat kamu menjadi orang yang lebih bijak. Ada di harapan di sini. Setiap langkah yang kamu lakukan, walaupun mungkin kecil di mata orang lain, walaupun mungkin banyak juga yang meremehkan kamu, memandang kamu sebelah mata, dan membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, nggak apa-apa, biarin aja mereka berbicara, tapi kamu nikmati prosesnya. Karena di sini pelajaran terbaiknya bukan di hasil akhir, tapi dari proses yang kamu lakukan itu. Jadi nggak apa-apa walaupun kamu merasa, kok proses aku lambat banget ya, kok kayaknya teman-teman yang seumuran dengan aku udah sampai di titik yang luar biasa, kok aku masih belum. It's okay, setiap orang punya timingnya. Kamu nikmati segala yang kamu dapatkan sekarang. Kamu bersyukur akan segala berkah yang kamu dapatkan. Dan seperti aku katakan tadi, nikmati prosesnya. Karena di proses itu sebetulnya ada banyak berkah yang datang ke kamu, yang mungkin belum kamu lihat keindahannya. Tapi jika disyukuri, maka berkah yang akan lebih besar lagi akan datang di hidup kamu di sini. Dan ya, di harapan ini selain hal-hal yang berhubungan dengan pendewasaan, jiwa yang makin mantap ke depannya, di sini juga bisa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas di sini. Bisa juga mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan agama kamu. Jadi di sini kamu diminta untuk melihat ulang dari segala impian kamu ini, nggak hanya mengenai usaha kamu aja, tapi juga dari energi yang kamu kirimkan, manifestasi kamu, doa-doa baik kamu, ibadah-ibadah kamu, seperti itu. Maka di sini yakinlah bahwa setiap langkah kamu itu akan selalu dijaga. Walaupun mungkin prosesnya nggak selalu mulus dan indah, walaupun kadang kamu terluka, terseok-seok, nggak ngerti mau gimana lagi, tapi ada yang bisa memberikan kamu energi positif selalu melalui doa-doa kamu. Yang Maha Kuasa akan selalu mendampingi kamu melalui malaikat-malaikat yang juga selalu ada di sekitar kamu. Seperti itu. Ya, lalu di sini ada Air of Pentacles. Di sini juga sama. Sebetulnya ini mengenai sebuah usaha yang kamu lakukan, bahkan mungkin kalau kamu memulainya dari nol, nggak apa-apa. Seperti aku bilang tadi, nikmati prosesnya. Karena di sini Air of Pentacles ini walaupun tampaknya seperti uang ya, memang ini gambaran uang, tapi aku lihat pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Nggak hanya materi. Ya syukur-syukur kalau materi plus segala kebahagiaan yang memang kamu impikan. Di sini juga bisa mengenai bagaimana kamu nanti akan semakin percaya diri, kamu semakin mengerti bahwa kadang impian itu walaupun baik tapi bisa menjadi batu sandungan kamu. Karena kadang ketika kamu melihat impian kamu dan pencapaian orang lain, kamu jadinya membanding-bandingkan dan kurang bersyukur. Makanya di sini, it's okay pada apapun yang kamu dapatkan sekarang, tapi ke depannya ada Air of Pentacles di sini. Kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, terutama dari hal-hal yang berhubungan dengan finansial, dan apapun itu impian kamu seperti yang aku katakan tadi di depannya. Jadi, tetaplah melangkah. Tetaplah bersemangat, tetaplah bahagia, tetaplah menjadi diri kamu yang ceria, yang bisa membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Dan jangan lupa di sini ketika kamu berusaha membahagiakan orang lain, bahagiakan juga diri kamu dengan menjaga diri kamu sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan aku akan lihat di sini pesannya buat kamu ya. Dari pesan malaikatnya dulu. Jadi mulailah perjalanan atau tujuan yang baru. Kalau memang di sini kamu sudah merasa stuck, entah ini dengan seseorang, dengan pekerjaan kamu, dengan apapun itu, ya tidak ada salahnya kamu memilih tujuan yang baru. Kalau memang kamu merasa ini stuck ya, tapi kalau memang kamu merasa bahwa masih ada harapan, masih ada jalannya, masih bisa kamu terima, ya sudah, kamu tetaplah bertahan pada apapun itu yang menjadi impian kamu di sini. Cuma memang kalau sesuatu yang kamu pertahankan ini lebih banyak yang menyakiti kamu, membuat kamunya stres, membuat kamu makin nggak ngerti arah tujuannya, atau bahkan di sini secara nggak langsung menggerogoti fisik kamu punya kekuasaan atau kamu di sini punya hak untuk memilih akan bertahan atau kamu akan memilih sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bisa membawa kamu kepada kebahagiaan, menjadi kamu yang bahagia seutuhnya
nggak hanya dari materi yang tampak tapi dari hati yang terdalam kayak gitu. Lalu ada something better. Di sini sih pesannya buat kamu adalah sesuatu yang lebih baik akan datang untuk kamu, yang akan membuat kamu bahagia seutuhnya. Seperti itu, makanya di sini bersyukur dulu, nikmati dulu prosesnya, maka sesuatu yang baik akan datang. Karena kadang sesuatu yang baik itu butuh perjuangan, butuh sabar, butuh air mata, butuh nangis kayak gitu. Tapi lihat ke depannya, ada sesuatu yang lebih baik untuk kamu. Jadi kamu nikmati perjalanannya, tetap percaya. Seperti itu. Lalu ada everything's okay, semuanya baik-baik saja, nggak ada yang perlu kamu pusingin. Dan ya tetaplah yakin pada langkah kamu, bahwa kamu selalu dijaga, bahwa kamu selalu dituntun menuju jalan yang memang terbaik buat kamu. Walaupun mungkin di sekitar kamu melihat hidup orang lain lebih oke, lebih enak, lebih kaya, lebih wah pokoknya, tapi lihat fokus di hidup kamu, bahwa semuanya baik-baik saja dan kamu akan baik-baik saja. Seperti itu. Lalu ada healing from past pain. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman memang ada sesuatu yang mengganjal mengenai masa lalu kamu, di sini bisa mengenai keluarga, luka akibat keluarga, luka dari bullying di masa sekolah, atau mungkin seseorang yang menyakiti hati kamu diminta untuk healing, menyembuhkan, memaafkan mereka semua yang pernah menorehkan atau meninggalkan luka yang dalam di batin kamu, di hati kamu. Ya, di sini maafkan mereka. Cara paling gampang untuk healing adalah memaafkan seutuhnya, melupakan segala keburukan yang pernah mereka lakukan ke kamu, dan ingatlah kebaikan-kebaikan mereka saja. Dan mengenai hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan ke kamu, ya sudah, biarkan saja semesta bekerja, biarkan Tuhan yang akan membalas segala sakit yang pernah kamu rasakan itu. Kamu cukup fokus pada bagaimana kamu bisa hadir untuk hidup kamu sekarang, untuk segala impian terbaik yang akan kamu rancang ke depannya. Jadi jangan sampai segala sakit di masa lalu ini menjadi batu sandungannya kamu untuk meraih semua kebahagiaan yang akan datang lebih baik di depannya. Kayak gitu. Lalu ada abundance. Ini sama seperti kartu di Empress ya, mengenai abundance, berkah yang sangat banyak. Jadi siap-siap saja menerima ini semua. Dan sekali lagi, ini gak hanya mengenai uang materi, tapi juga mengenai cinta yang banyak. Kamu nyaman dengan diri kamu, nyaman dengan pekerjaan kamu, nyaman dengan orang-orang di sekitar kamu. Orang-orang yang toksik itu hilang dari hidup kamu, itu juga berkah loh yang banyak. Kesehatan kamu membaik juga salah satunya. Jadi bersiaplah untuk hal ini. Karena ya kadang sesuatu berkah itu tampaknya kecil tapi diremehkan, tapi sebenarnya kalau kamu kumpul-kumpulkan itu ada banyak banget yang hadir di hidup kamu. Lalu aku akan lihat lagi ada apa di sini. Lepaskan stres. Ya bagaimanapun juga namanya, hidup itu pasti ada stresnya. Kepikiran mengenai ini, itu, membandingkan hidup dengan orang lain dan sebagainya. Apalagi ngelihat sosial media teman sebelah kok sepertinya bahagia banget ya hidupnya, aku kapan kayak gitu. Tapi kamu diminta untuk lepaskan itu semua. Healing sekali waktu, liburan, atau mungkin cara melepas stres yang paling gampang adalah istirahat cukup, tidur cukup, bangun pagi, kena sinar matahari, menghirup oksigen paling pertama di pagi hari. Itu bisa melegakan diri kamu, bisa melepas stres. Nggak mahal dan itu bisa gratis, tapi efeknya luar biasa buat kamu. Cobain deh, cobain. Lalu ada, nah barusan aku omongin ya, mengeliminasi orang-orang yang toksik di hidup kamu. Kalau memang di sini lingkungan kamu sudah nggak bisa diharapkan, atau mungkin di sini lebih banyak sakit dan air mata yang kamu dapat dibanding bahagianya, coba pikirkan, mungkin kamu memang sudah waktunya melepas mereka. Mungkin sudah waktunya kamu bersama dengan orang-orang yang lebih seenergi dengan kamu, sefrekuensi, setujuan, seirama, seia kayak gitu. Bukan dengan orang-orang yang meremehkan kamu, merendahkan segala hal yang sudah kamu capai dan sebagainya. Jadi kalau memang belum bisa kamu hindari, atau mungkin di sini kamu lepaskan, kamu bisa menghindari mereka. Ya di sini nggak apa-apa kok, dan itu nggak jahat, karena memilih orang-orang yang hadir di hidup kamu juga bagian dari hak hidup kamu, hak setiap orang. Jadi itu pesannya buat kamu, terutama kalau memang di sini kamu sadar bahwa mereka, lingkungan sekitar kamu sudah nggak bisa lagi mendukung energi kamu, atau nggak bisa mendukung kamu untuk sampai pada impian kamu.
clean your mind. Ini hampir sama dengan let go of stress ya. Jangan terlalu cemas pada hal-hal yang belum terjadi. Jangan terlalu mencemaskan masa depan kamu. Fokus pada apa yang kamu kerjakan sekarang dan apa yang sudah kamu dapatkan. Itu aja sih. Dan juga ini mengenai healing ya, mengenai masa lalu kamu. Jadi maafkan mereka semua. Maafkan, lupakan, dan ya sudah. Kamu fokus aja pada diri kamu sekarang. Mau mereka dapat hukuman, mau mereka sekarang jungkir balik, biarin aja. Gak usah dikepo-kepoin. Kalaupun mereka bahagia ya semoga saja kebahagiaan kamu berkali-kali lipatnya kebahagiaan mereka, kayak gitu ya. Lalu ada listen your true feeling. Nah ini sama sih, kalau memang hati kecil kamu sudah meronta-ronta untuk ayo tinggalkan saja mereka, ayo kamu resign aja, ayo kamu temukan orang yang lebih baik. Nah dengarkan. Dan ini bisa mengenai hal apapun sih, nggak hanya mengenai itu aja, termasuk juga ayo waktunya tidur, ayo waktunya istirahat, ayo makannya yang bener. Nah badan kamu tuh bisa ngasih sinyal loh, jadi dengarkan dari hati kamu, dari mulai rasa sakit yang kamu rasakan di badan kamu, itu sinyal yang dikirimkan buat badan kamu, jangan diabaikan. Dan juga ini mengenai intuisi kamu untuk memilih sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, untuk sebuah keputusan besar, intuisi kamu diajak juga. Jadi nggak hanya pakai logika, intuisi kamu ajak juga bekerja sama. Karena kadang intuisi itu adalah suara terbaik yang memang hadir untuk kamu melalui malaikat penjaga kamu, spirit guide, kayak gitu ya. Dan aku akan lihat apa lagi di sini pesannya buat kamu. Be authentic, menjadi orang yang bener-bener kamu dan menjadi diri kamu sendiri sih intinya di sini. Jadi ya apapun kata orang, tetaplah bahagia dengan diri kamu, tetaplah bahagia dengan impian kamu, tetaplah bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Karena mungkin di sini kamu mayoritas punya impian yang unik, atau mungkin kamu sendiri adalah orang yang unik, yang nggak tergantikan, yang mungkin orang-orang mempertanyakan impian kamu tuh apa sih, aneh banget, pekerjaan apa sih itu kayaknya nggak menjanjikan. Tapi kalau memang itu adalah sesuatu yang membuat kamu bahagia, walaupun mungkin gajinya kecil, walaupun mungkin dapatnya nggak sebanyak orang lain di luar sana, tapi kalau itu membuat kamu bahagia dan bertumbuh, maka nggak apa-apa. Selama kamunya nggak rugi, orang lain nggak rugi, maka bertahanlah pada impian kamu itu, pada apa yang sedang kamu kerjakan. Karena bagaimanapun juga, ini hidup kamu. Orang lain boleh kritik, boleh ngasih saran, tapi pada akhirnya kamu juga yang akan menjalani hidup ini. Jadi nggak apa-apa kok jadi orang yang unik dengan segala keunikan-keunikan lainnya yang akan hadir di hidup kamu, kayak gitu. Percaya diri ya, karena kartu The World ini juga mengenai percaya diri. Percaya pada diri kamu. Lalu di sini mengenai, merosot. Look to your inner strength. Lihat kekuatan dalam diri kamu. Kamu itu kuat. Kamu tuh luar biasa. Karena kamu lihat sejauh ini, kamu sudah melewati banyak sakit hati, melewati banyak rintangan, beban, disakitin, diselingkuhin, dibikin nangis, sengaja nggak sengaja, kayak gitu. Tapi lihat, kamu sekuat loh sampai sekarang. Walaupun mungkin kamu ada nangisnya, udah pasti ada keselnya, marahnya, mungkin juga dendam, tapi itu semua akan menguatkan kamu. Dan sejatinya kamu tuh kuat banget di dalamnya. Nangis itu nggak apa-apa, bukan berarti nangis itu membuat kamu lemah, enggak. Nangis itu akan melepas segala stres, akan melepas beban di pundak kamu. Walaupun mungkin kamu belum menemukan jawabannya, tapi lihatlah kekuatan besar di diri kamu. Bakat-bakat kamu, potensi kamu, bagaimana kekuatan, keikhlasan kamu bersabar menghadapi masalah, kayak gitu. Ada angka 11 di sana. Master number ya, sebuah gerbang yang baru. Jadi jangan khawatir, kalau memang kamu siap untuk sesuatu yang baru, maka melangkahlah menuju gerbang itu. Apalagi kalau intuisi kamu sudah mengatakan, yuk masuki gerbang baru itu. Yuk lebih bersyukur lagi pada apa yang kamu dapatkan, pada apa yang menjadi impian kamu. Positive thinking, kayak gitu. Berpositif thinkinglah juga kepada Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena aku lihat juga di sini ada banyak doa yang mengiringi langkah kamu ke depannya. Seperti itu teman-teman yang memilih pile pertama. Semoga ini bisa membantu kamu, dan ya apapun hasilnya tadi itu, semoga yang terbaik buat kamu ya ke depannya. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng ya apa pesan malaikat penjagamu. Kalau dari kartu penandanya di sini yang bisa aku katakan ada
feeling blue, ada keraguan, kebimbangan, rasa nggak percaya diri, bingung kemana harus melangkah, dan sebagainya. Kita akan lihat di sini ya, apa sebenarnya yang terjadi atau pesannya buat kamu. Aku ambil tarotnya dulu. Oke, dari sebaran kartunya di sini, yang bisa aku katakan bahwa pesannya buat kamu adalah untuk yuk percaya diri pada apapun yang sudah kamu dapatkan sekarang. Kalau misalnya kamu ingat gambar kartu tarot tradisional untuk Nine of Pentacles, di situ ada gambar seseorang yang sangat percaya diri, sangat menikmati hidupnya, bersyukur pada apapun yang dia dapatkan dan sebagainya. Jadi di sini walaupun gambarnya ini seperti koin atau di sini seperti uang, tapi nggak hanya mengenai uang sih, lebih kepada bahagia dari dalam, percaya diri. Jadi kamu sudah nggak lagi di titik membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Itu pesan malaikat penjaga kamu. Jadi yuk percaya diri pada apapun yang kamu dapatkan. Walaupun mungkin kamu sadar bahwa orang-orang di sekitar kamu banyak yang mendapatkan terlihatnya lebih, mungkin pasangannya tampak lebih baik, uangnya lebih banyak, lebih bahagia dan sebagainya. Tapi fokuslah ke diri kamu, yuk bisa yuk gitu. Karena setiap orang itu punya timingnya, punya perjalanannya sendiri, dan kamu sekarang diminta untuk menikmati perjalanan kamu pada apapun yang sudah kamu capai sekarang, dan apapun pada segala impian yang akan kamu capai ke depannya. Seperti itu. Dan ada kartu The Judgment di sini. Pesannya adalah lepaskan, atau mungkin di sini maafkan. Atau lebih tepatnya lagi adalah bahwa jika di sini teman-teman ada yang punya masa lalu yang suram, sampai sekarang masih menyimpan marah, dendam, kecewa pada siapapun, orang tua, mungkin teman-teman sekolah kamu, mungkin mantan kamu, atau mungkin pasangan kamu yang sekarang, kamu diminta untuk membebaskan diri kamu pada apapun yang masih mengganjal di hati kamu. Segala marah, kecewa, dan sebagainya yang masih menyisakan trauma di kamu, diminta untuk melepaskan. Jangan gini, karena kebiasaannya adalah seringkali ketika kamu disakiti orang lain, kamu berharap mereka mendapatkan balasan yang sangat-sangat setimpal, yang ketika mereka menderita kamunya bahagia. Jangan jadi orang yang seperti itu. Makanya di sini alasan kenapa aku nggak pernah bikin reading yang semacam hidupnya menderita karena sudah menyakiti aku, bla bla bla, nggak pernah. Karena aku ingin teman-teman di sini fokus pada memaafkan, melupakan. Karena bagaimanapun juga rasa sakit yang kamu dapatkan dari orang lain ini sejatinya adalah pertemuan yang memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan ini akan menguatkan kamu ke depannya. Walaupun kamu sudah pernah melalui segala air mata, segala kepahitan, rasa sakit yang luar biasa, tapi sejahat atau sebanyak apapun mereka menyakiti kamu, sudah lupakanlah. Maksudku di sini maafkan gitu. Fokus ke hidup kamu sekarang. Karena kalau kamu terus-terusan kepikiran mengenai sakit hati itu, dan kamu terus-terusan berharap mereka menderita luar biasa karena sudah menyakiti kamu, ini akan menjadi beban buat kamu. Kamu nggak akan bisa mencapai ini. Segala kenyamanan hidup, rasa percaya diri, uang juga termasuk, pasangan yang baik juga bisa lenyap dari kamu kalau kamu masih terus menanamkan dendam itu di hati kamu. Jadi maafkan mereka, lepaskan, kamu fokus ke hidup kamu sekarang dan yang akan datang. Perkara mereka nanti akan dapat hukuman, dapat balasan, biarkan itu menjadi tugas Yang Maha Kuasa, biarkan semesta yang bekerja, karma yang bekerja. Kamu sekarang fokus aja di diri kamu, pada pekerjaan-pekerjaan kamu. Dan memang di sini ada Six of Swords yang menandakan bahwa yuk mulai tujuan yang baru, yuk mulai nikmati hidup kamu tanpa kamu harus melihat-lihat lagi ke belakang. Tanpa kamu harus mengharapkan orang lain menderita karena sudah pernah menyakiti kamu, kayak gitu. Karena kamu punya kemampuan yang luar biasa loh ini. Jangan sampai ini menjadi sia-sia, terkubur karena rasa dendam itu. Jadi yuk fokus ke apa yang kamu tujukan, pekerjaan kamu, pendidikan kamu, mungkin kamu ingin menikah, pengen punya pasangan yang baik. Yuk fokus di sana dan mulailah melangkah untuk mengambil langkah-langkah kecilnya. Ya mungkin di sini gaji kamu nggak sebanyak teman-teman kamu, nggak apa-apa. Atau mungkin di sini hidup kamu lebih tampak sederhana dibanding teman-teman dan para sultan di sana, nggak apa-apa. Setiap orang punya pencapaian. Nikmati setiap langkahnya. Ya menikmati setiap prosesnya. Karena di sini kamu akan belajar banyak untuk percaya pada diri kamu, percaya pada orang-orang baik yang dihadirkan semesta untuk hidup kamu. Itu pesan malaikat kamu sih. Jadi di sini Tuhan menghadirkan banyak orang di hidup kamu, macam-macam. Ada yang menyakiti, ada yang memberi banyak kebahagiaan. Fokus ke yang memberi kebahagiaan, ya. Karena di sini orang yang memberi kebahagiaan ini akan membuat kamu seperti kupu-kupu ini nih, yang siap terbang menjadi sosok yang
cantik, mempesona, siap untuk meraih impian kamu, apapun itu. Dan di sini berterima kasihlah juga pada orang-orang yang sudah membantu kamu atau sedang membantu kamu, yang juga sudah mendoakan kamu. Karena dari doa-doa yang mereka ini, kamu akan terjaga langkahnya menuju apapun tujuan kamu ke depannya, impian-impian kamu. Kayak gitu. Asalkan kamu berani untuk melangkah. Dan walaupun mungkin ya sedikit demi sedikit langkahnya, nggak apa-apa, karena yang penting ada pergerakannya, maka kamu akan sampai di tujuan itu, ya. Dan di sini mengenai, sebenarnya kartu ini lebih kepada bekerja sama sih dengan banyak orang. Jadi di sini jangan lupa berterima kasih, minta maaf kalau kamu ada maaf, kayak gitu sih intinya di sini. Jadi mulailah percaya pada orang, walaupun di sini di masa lalu kamu disakiti beberapa orang, jangan menjadikan itu sebagai patokan bahwa semua orang itu jahat, karena di sini ada banyak orang baik yang dihadirkan untuk kamu, orang-orang baik yang membawa kebahagiaan. Dan kalaupun sekiranya ada orang yang nggak baik di hidup kamu, memang tujuannya untuk menggembleng kamu bahwa hidup itu nggak selalu indah-indah. Kadang kamu perlu ditampar oleh realita, nggak enak, sakit, tapi harus seimbang kan, yang baik dan yang jahat di hidup kamu. Move on dari mereka, fokus ke yang baik-baik aja. Dan aku lihat di sini juga ada Page of Swords, yang mana pesannya adalah berani. Walaupun di sini teman-teman banyak yang masih muda di sini bisa muda secara usia, atau muda di sini walaupun usianya sudah mature tapi jiwanya masih jiwa muda. Di sini kamu diminta untuk percaya pada impian kamu, walaupun kamu diremehkan, walaupun kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain, biarin aja mereka, kamu tetaplah pada tujuan kamu, kekeh gitu pada pendirian kamu. Karena di sini ya bagaimanapun juga hidup itu perjuangan ya. Jadi tergantung bagaimana kamunya. Apakah kamu melihat segala bentuk kritikan orang lain ini sebagai hal yang mengganggu, atau kamu akan membuat itu sebagai pemacu kamu untuk lebih yakin ke depannya. Jadi ketika kamu meraih impian kamu ini, fokusnya adalah impian ini buat kamu, dan mungkin juga buat orang-orang yang kamu sayang. Maka jangan sampai segala kritik negatif atau hal-hal tidak menyenangkan yang datang itu dari mulut-mulut atau jari-jari orang lain menjadi penghalangnya kamu. Abaikan aja. Kamu tetap fokus pada apapun yang kamu impikan itu. Mengenai pasangan, mengenai pernikahan, mungkin mengenai uang, usaha kamu, bisnis, atau mungkin di sini anak-anak kamu, seperti itu. Jadi bersiaplah untuk hal ini ke depannya, karena pertemuan kamu dengan orang yang baik dan yang buruk ini pada akhirnya akan membuat kamu menjadi orang yang siap bertarung pada apapun yang akan hadir di hidup kamu ke depannya. Ya, seperti itu. Dan di sini aku akan lihat pesan-pesan lainnya buat kamu. Ask for help. Teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang kamu butuhkan dan kamu sadar bahwa kamu butuh bantuan orang lain, maka mintalah tolong di sini. Seperti aku bilang tadi, kartu ini konfirmasi. Percayalah pada orang lain. Ada banyak orang-orang baik yang dihadirkan di hidup kamu. Maka di sini carilah mereka ketika kamu butuh bantuan. Ini bisa siapapun sih. Mungkin kalau kamu lagi sakit, ke dokter, butuh healing, mungkin kamu butuh psikolog atau healer, atau kamu sekedar pingin curhat aja gitu ke teman-teman kamu atau sahabat yang kamu rasa bisa kamu percaya untuk menyimpan semua cerita kamu. Ya, walaupun sekedar cerita, tapi ini bisa membantu kamu untuk mengangkat segala hal yang gak enak di hati dan pundak kamu. Sesederhana itu kok, kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain, karena bisa jadi gini, bantuan yang datang ini perpanjangan tangan Tuhan buat kamu. Jadi Tuhan gak bisa langsung datang ke rumah kamu buat ayo sini aku bantu, gak bisa kan. Bisa saja melalui tangan-tangan orang lain yang ada di sekitar kamu, kayak gitu. Ask for help, jangan ragu ya. Lalu ada be grateful, bersyukur teman-teman, bersyukur. Jadi seperti aku katakan tadi, kalau kamu melihat hidup orang lain tuh lebih indah, lebih menyenangkan dan lebih segala-galanya, tetaplah bersyukur. Karena kalau misalnya kamu hanya melihat kebahagiaan berdasarkan patokan pada hidup orang lain, maka hidup kamu gak akan pernah cukup. Kamu akan selalu merasa kurang dan selalu kurang, kayak gitu. Padahal kalau kamu misalnya bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan, maka semesta juga akan bisa lebih banyak lagi memberikan kamu rezeki berkah yang banyak buat hidup kamu, gitu ya. Jadi hati-hati melihat hidup orang lain itu selain berpotensi menghambat berkah kamu, juga bisa meningkatkan level stresnya kamu. Jadi fokus ke diri kamu dan hidup kamu, menerima emosi negatif. Jadi memang di sini nggak apa-apa kalau kamunya marah dengan masa lalu kamu, dengan orang lain, seseorang yang menyakiti kamu, nggak apa-apa, terima. Karena bagaimanapun juga manusia itu yin yang ya,
ada emosi positifnya, ada emosi negatifnya, maka terimalah dan kelola itu semua. Karena kalau misalnya kamu menerima emosi negatif yang kamu pendem-pendem terus, hati-hati, bisa jadi penghalang rezeki kamu. Maka di sini terima emosi negatifnya, rasakan, mungkin kamu nangis, lalu lepaskan. Jangan sampai kamu menumpuk hidup kamu dengan emosi negatif ya, karena ketika yang positif menarik yang positif, yang negatif juga menarik yang negatif. Kalau kamu ngerasa hidup kamu belakangan ini kok berantakan, kok makin gak nyaman, nah coba tanyakan ke diri sendiri, apakah kamu masih menyimpan dendam, apakah kamu masih berharap orang lain tersakiti atau terbalaskan segala dendamnya kamu. Maka coba dikulik-kulik lagi ya, siapa tahu itu yang menjadi penghambat kamu untuk mendapatkan berkah yang banyak. Dan ada sini, nah baru dibahas forgiveness, memaafkan. Dan memang kenceng ya di sini energi supaya kamu memaafkan. Dan karena ini hampir momennya berdekatan dengan Lebaran, kalau memang kamu nanti dikasih kesempatan bertemu dengan dia, maka maafkanlah dia. Walaupun mungkin dia di sini nggak minta maaf atau mungkin minta maafnya tampak palsu, tapi maafkan aja. Biarkan saja hati dia menjadi penilaian semesta, tapi maafkan aja. Tugas kamu hanya memaafkan. Yang lain-lain mengenai karma biarkan yang lebih berkuasa yang bekerja ya. Lalu ada be yourself, jadilah diri kamu sendiri, percaya pada diri kamu, percaya kalau kamu tuh bisa ya. Dan di sini kamu juga nggak perlu kok membuktikan ke seluruh dunia bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu, tapi yang penting di sini kamunya berbahagia dengan apa yang kamu lakukan. Kayak gitu sih intinya di sini. Sekecil apapun itu yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu hasilkan, bersyukur, karena ini bisa menjadi langkah-langkah kecil kamu menuju impian kamu yang besar itu. Nah gitu ya. Jadi percayalah pada semesta, pada dirimu, pada perjalananmu, pada garis takdirmu, seperti itu. Dan aku melihat banyak warna biru di sini, dan ini ada the moon yang seperti aku katakan di awal ya, kalau nggak salah, maaf kalau lupa, mengenai feeling blue, banyak sendunya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang lagi bersedih, nggak ngerti harus bagaimana ke depannya, kok sepertinya hidup aku mampet di segala aspek. Nah, coba diresapi lagi hal-hal yang aku katakan tadi, yang merupakan bukan kata aku, tapi pesan dari malaikat penjaga kamu ya, yang benar-benar selalu mengiringi langkah kamu, yang juga mengerti mengenai perasaan kamu yang terdalam, seperti itu. Lalu di sini aku akan lihat pesan-pesan lainnya. It's okay to be different. Nggak apa-apa kalau kamu berbeda. Berbeda di sini nggak hanya berbeda secara fisik atau pola pikir, atau mungkin impian kamu tuh aneh, unik, nggak bisa dimengerti. Tapi juga di sini nggak apa-apa kok kalau kamu itu pencapaian yang kamu dapatkan sekarang ini berbeda dengan orang lain. Kalau pencapaian kamu di sini yang wow, ya bersyukur. Tapi kalau mungkin kamu merasa bahwa pencapaian kamu lebih sedikit atau kurang dibandingkan teman-teman kamu atau keluarga kamu, ya kamu harus bisa menerimanya. Karena bagaimanapun juga ini semua sudah digariskan. Yang penting seperti aku katakan tadi, malaikatmu tuh pengen bilang setiap orang punya jalannya, kamu punya jalan kamu, dan kamu tuh punya berkah yang banyak. Jadi disyukuri, karena timing setiap orang berbeda. Dan siapa tahu kamu di sini bisa menjadi orang yang kedepannya nanti justru akan menjadi orang yang berbahagia dengan dirinya seutuhnya. Kayak gitu di sini, Nine of Pentacles. Jadi fokuslah pada kebahagiaan yang kamu miliki, nggak perlu membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, kayak gitu. Lalu di sini ada wake up early, ya kamu diminta untuk bangun tidur lebih pagi. Kenapa? Karena ada mitos yang mengatakan bahwa malaikat itu banyak yang patroli atau laporan itu di pagi hari. Jadi kamu bisa mengambil energi positif dari mereka, yang mana mereka warawiri di langit sana, mengirimkan kabar, mengirimkan berkah yang banyak, perpanjangan tangan dari Tuhan, kayak gitu. Jadi bangunlah pagi, dan selain karena udara masih fresh, kamu bisa dapat sinar matahari, pikiran kamu lebih positif, bisa menghasilkan lebih banyak ide-ide baru, dan melepas segala stres kamu, kayak gitu. Jadi ketika kamu bangun pagi, kamu juga akan lebih berpotensi untuk mendapatkan energi positif dari malaikat dan segala entitas positif yang sedang bekerja di pagi hari. Seperti itu. Lalu believe in yourself. Jadi di sini kamu diminta untuk percaya kepada diri kamu sendiri. Jadi nggak hanya jadilah dirimu sendiri, tapi percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu tuh bisa. Kamu tuh dikasih berkah yang banyak, kemampuan yang banyak, yang mungkin di sini nggak kamu sadari atau nggak dilihat orang lain. Karena nggak semua orang itu bisa melihat kebaikan di hati kamu, nggak semua orang bisa melihat keindahan di hati kamu, karena
susah ya melihat keindahan di hati dan kebaikan hati ketika orang-orang di saat ini lebih banyak yang fokus pada tampak luarnya aja. Gak apa-apa, kamu jadilah diri kamu sendiri yang berbahagia, yang siap untuk melaksanakan atau mungkin di sini menuntaskan segala impian kamu apapun itu ke depannya ya. Love yourself first. Cintai diri kamu dulu. Kalau di sini teman-teman banyak yang mengharapkan cinta dari orang lain, atau aku sudah siap mencintai orang lain, aku sudah siap mencintai dia, mencintai anak-anakku, mencintai pekerjaanku dan sebagainya, tapi tanyakan ke diri kamu sendiri, sudahkah kamu mencintai diri kamu sendiri? Karena di sini hampir sama ya energinya seperti Nine of Pentacles. Di sini mengenai cinta pada diri sendiri. Di sini yourself. Fokus ke diri kamu, sayang, kayak gitu yang ingin dikatakan malaikat kamu. Fokus pada diri kamu, percaya pada diri kamu. Kami di sini senantiasa akan menjaga kamu, memberikan bisikan-bisikan positif melalui intuisi kamu. Jadi itu ya teman-teman di sini. Terutama kalau selama ini kamu lebih sering membandingkan hidup kamu dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu yang jauh lebih sukses dan sebagainya. Milikilah keyakinan, percaya pada takdir ini, pada situasi ini, kemanapun takdir akan membawa kamu. Jadi walaupun yang kamu rasa mungkin di sini kepahitan, nggak enak, dihianati dan sebagainya, belum bisa mencapai impian kamu seperti yang kamu harapkan, kamu diminta untuk percaya bahwa ini memang sesuatu yang disiapkan Tuhan untuk kamu, untuk sebuah hadiah yang lebih besar ke depannya, yang akan membawa kamu ke sebuah dunia atau suasana yang lebih berwarna-warni, yang lebih hangat, yang lebih sesuai energinya dengan kamu. Dan ada banyak kupu-kupu di sana, yang aku selalu bilang kupu-kupu adalah simbol transformasi. Jadi segala hal menyenangkan dan kurang menyenangkan yang hadir di hidup kamu akan mengubah kamu menjadi lebih kuat ya. Dan di sini simbol orang yang terbang ini tanda bahwa kamu boleh berusaha, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang akan menentukan akhirnya. Jadi di sini tetaplah positif, tetaplah berjuang, apapun hasilnya nanti bersyukur pada setiap proses yang sudah kamu lalui ya ke depannya. Karena di sini ada banyak kupu-kupu cantik yang menandakan kamu tuh akan siap untuk sebuah perubahan. Perubahan mungkin nggak enak, kadang pahit, tidak indah, banyak nangisnya, tapi percayalah ini semua buat membangun jiwa kamu lebih kuat lagi ke depannya. Take a chance on love. Ketika kami saling mencintai, hidup kami berubah selamanya. Ya, di sini juga mengenai cinta ke diri kamu iya, ke pasangan kamu iya, ke keluarga, teman-teman kamu, dan ke alam pada umumnya seperti itu. Dan di sini aku lihat ke depannya kamu akan siap kok, akan dibimbing juga untuk menuju tujuan kamu di sini ya. Jadi yang namanya kehidupan pasti ada badainya, pasti ada berliku-likunya, tapi ada juga pasti bahagianya. Kamu hitung deh dalam setahun ini berapa banyak bahagia yang kamu dapatkan dibandingkan rasa duka atau rasa pahitnya. Aku yakin pasti lebih banyak bahagianya, maka bersyukurlah pada bahagia yang kamu dapatkan itu. Belajar dari hal-hal yang pernah menyakiti kamu sebagai sarana atau batu loncatan menuju kebahagiaan kamu yang seutuhnya ke depan nanti. Seperti itu ya teman-teman di sini. Move on, jangan lupa. Ya, move on gak hanya mengenai mantan pacar, tapi move on untuk hidup kamu ke depannya yang lebih level up, yang lebih penuh dengan rasa bersyukur dan berbahagia menjadi diri kamu seutuhnya. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih part kedua, aku rasa sudah clear. Semoga yang terbaik buat kamu. Makasih kamu sudah hadir di readingku. Sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye bye.